Assalamualaikum. Baik Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua diberi kesempatan oleh Allah untuk mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan sebagai wasilah turunnya ridho, berkah, magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk hari ini alhamdulillah ya kita sudah tilawah dibersamai oleh Bunda Nunung. Terima kasih. Dan seperti biasa untuk hari Senin Selasa kita lanjutkan pada Badar, belajar bahasa Arab dari dasar yang sebentar lagi akan khotam ya, tamat ya bukunya. Bismillah, mudah-mudahan Allah memahamkan kepada kita semua. Untuk itu langsung saja saya share screen. Nah, hari kemarin kita baru sampai pada sifat musabbahah ya. Nah, kemarin ini sudah sampai sini ya, sifat musyabbahah. Dan hari ini akan kita lanjutkan pada ismul maf'ul. Walaupun ini juga sama berupa pengulangan ya. Ismul maf'ul sudah kita pelajari di halaman sebelumnya ya. Makanya untuk hari ini langsung identifikasi pada Quran ataupun hadis ataupun kalimat yang dibuat sendiri. Nah, sebentar ada yang masuk dulu ya. Nah, ini kemarin ismul maf'ul, bahwa isim maf'ul itu saya ulang lagi, ismul maf'ul itu adalah intinya isim yang menunjukkan artinya itu yang di. Kalau isim fa'il mah pelaku ya, yang me. Kalau ini mah maf'ul itu yang di, jadi yang di ya, semacam sebagai objeknya ya. Jadi yang di, kalau fa'il orang yang me-nya, kalau yang di-nya yang dipukul, yang ditolong, yang di yang di, pokoknya di sini ada ya. Waznuhu, wazannya maf'ulun, fa'ilun, maf'ulun bih. Nah, jadi ada 3 pola. Ini ada 3 pola. Bisa polanya itu maf'ulun, contohnya mansurun. Apalagi contoh yang pola maf'ulun, apalagi ada yang mau ngasih contoh? Maktubun. Maktubun. Apalagi? Makmurun. Makmurun. Ya, betul. Nah, itu ya yang sudah kita pelajari. Jadi kalau mansurun, apa arti mansurun? Yang ditolong. Yang ditolong tadi. Maktubun, Yang ditulis. yang ditulis. Makmurun, Yang diperintah. nah ya tadi itu ya, yang diperintah. Pokoknya yang di aja ya diartikannya. Nah, tetapi kemudian ada juga, walaupun tidak banyak ya, isi maf'ul tapi polanya fa'ilun. Nah, ini berarti ada berapa? Ada 4 ya yang sama. Dia itu kedudukannya ismul maf'ul tetapi polanya fa'ilun. Misalnya di sini contohnya rojimun. Rojimun itu kan yang dikutuk ya, yang terkutuk atau yang dikutuk. Nah, dia itu kedudukannya isim maf'ul tetapi polanya seperti isim fa'il ya. Nah, jadi ada beberapa kata yang isim maf'ul tapi polanya fa'ilun. Ya, ada 4. Jadi isim fa'il sama ada fa'ilun. Kemudian kemarin yang sudah dipelajari apa? Sigat mubalaghah ya, ada sifat musyabahah. Satu lagi ini isim maf'ul bermakna fa'il ya. Kemudian yang ketiga adalah maf'ulun bih. Nah, kalau ini menggunakan bantuan huruf ba, bihi. Nah, mamrurun bihi, yang dilewati. Nah, itu marro kan lewat, mamrurun Lewat. nah ini kalau ingin itu ditambah huruf ba.
mamrurun bi. Nah, ada ditambah huruf ba-nya ya. Nah, mari kita tasrifkan dulu yang pola yang utamanya ya, yang pokoknya. Maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Silahkan ditasrifkan dulu dari maf'ulun. 1, 2, 3. Maf'ulun, Maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna, maf'ulatun, maf'ulatani, Maf'ulatun. Nah, baik. maf'ulatun. Kalau mereka laki-laki yang ditolong maf'ulun, Mansurun, mansuruna, mansuruna. Nah, mansuruna, kalau kalian berdua laki-laki yang ditolong mansuron, mansuroni, mansuroni. Kalau kamu seorang laki-laki yang ditolong mansurun, mansurun. Kalau dia seorang perempuan yang ditolong mansuratun, mansuratun. Kalau kalian berdua perempuan yang ditolong mansuratani, nah, terakhir mereka perempuan yang ditolong. mansuratun. Nah, baik, itu sudah paham ya. Sekarang seperti biasa tinggal mengidentifikasi dari Al-Quran, dari siapa dulu yang sudah menemukan nih di Quran, di hadis, ataupun membuat sendiri, ya, silahkan. Di Al-Baqarah 80. semuanya boleh melihat surah Al-Baqarah ayat 80, dibacakan Bun. Al-Baqarah ayat 80, silahkan dilihat. Nah, yang mananya Bun? Ma'dudatun. Baik. Itu udah pada dapat ya. Waqalu, dan mereka berkata, lan tamassanan nar, tidak akan menyentuh kami ya, tidak akan menyentuh kepada kami api neraka ila kecuali ayyaman, beberapa hari, ma'dudah. Berarti ma'dudah itu yang ditentukan ya, yang dihitung ya. Yang itu mengartikannya juga ayam, kecuali beberapa hari, ma'dudah yang ditentukan beberapa hari saja ya. Nah, itu sudah bagus ya. Berarti polanya kita lihat identifikasi ma'dudah itu berarti wazannya yang 1, 2, 3 Bun. Satu ya, satu berarti ma'dudun. Nah, kemudian coba ditasrifkan ma'dudun. Ma'dudun, ma'dudani, ma'duduna, ma'dudatun, ma'dudatani, ma'dudatun. Ya, betul. Alhamdulillah ya. Sudah diawali oleh Bunda Yuyun. Seperti biasa nih, paling cepet nyarinya ya Bunda Yuyun. Udah canggih ya Bunda Juro ya. Ali Imran 36. Ali Imran 36. Yang lain dulu Bun. Suruh nyari yang lain dulu. Nanti kalau yang lain belum, nanti Bunda bisa itu lagi coba. Oh, ini sih Bun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berarti yang pola kedua bisa masuk tadi. Oh iya. Ar-rajim. Rajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rajim itu berarti pola yang kedua ya. Coba Bun ditasrifkan. Rajimun. Rajimun, rajimani, rajimuna, rajimatun, rajimatani, rajimatun. Nah, baik. Kalau mereka laki-laki yang dikutub, rajimuna,
Rajimuna. Nah, bagus. Sudah ya, sudah bisa Kalau yang di sana di a'udzubillahi minasyaitonirrajim berarti maksudnya gimana, Bun? Rajim di sana kepada siapa? Domirnya yang tasrifnya 1 2 3 4 5 6. Di tasrifnya yang ke satu. Kan dari setan. Setan itu kembali ke setan ya, huwa. Berarti dia setan yang terkutuk. Jadi masuknya ke mufrad yang pertama. Hanya 1. Baik, Bunda Nunung sudah menemukan yang lain. Coba sebelum Bunda Yoyo nih sudah banyak stoknya. Yang lain ada yang menemukan? Atau sambil nunggu silakan Umi Yuyun, tadi surah apa Umi? Iya, Al Imran 36 itu yang rojim. Oh, sama ya, rojim ya, Al Imran 36. Itu ya. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Nah, sama ya. Minasyaitonir rajim. Berarti pola yang kedua tadi. Kalau itu juga sama ya, ke setan ya, Bun, ke huwa ya. Mufrad, masih mufrad. Siapa lagi yang sudah menemukan dari Al-Qur'an, dari hadis, dari perkataan ulama? Silahkan. Ya, coba kalau belum ada saya juga akan menyampaikan. Coba. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ada isim maf'ul? Surat apa, Bun? Takwir ya? At-Takwir ayat 8 ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Sama masih. Ya, mau wa idzal mau. Udah ketemu? Berarti kata mau idatunya ya? Mau udatu, ya betul. Mau udatu. Nah, wa iza dan apabila mau udah ya, bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup. Nah, yang dikubur hidup-hidup ya, para bayi perempuan. Su'ilat, kan ditanya. Itu di At-Takwir masih wa ma sahibukum bimajnun. Ada wa ma sahibukum bimajnun. Ayat 22. Ayat 22 ada ya. Nah, coba kita identifikasi satu-satu. Bimajnun. 1 2 atau 3? 1. 1 ya. Majnunun. Majnun. Bagian 1. Bagian 1 ya. Coba ditasrifkan majnunun. Majnunun. Majnunun, majnunani, majnununa, majnunatun, majnunatani, majnunatun. Nah, berarti di sini majnun itu kan yang tertutup akalnya ya. Orang gila, orang tertutup akalnya. Kalau ditanya, kalian berdua perempuan, orang yang tertutup akalnya, orang yang gila, berarti Majnunatani. Majnunatani. Kalau perempuan mah ya majnunatani. Nah, majnunatani. Banyak ya di Al-Qur'an. Siapa lagi yang mau ngasih contoh? Kalau isi maf'ul sangat banyak, Bun. Ya, di ayat ke-25-nya juga wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Iya, betul. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Betul, Bun. Kalau itu nggak usah diidentifikasi, tadi sudah ya, rajim. Apalagi? Siapa lagi yang Anisa 7.
Anisa ayat 7. Semuanya dibuka boleh. Anisa ayat 7. Silakan dibacakan, Bun. Bunda Umi Yuyun. Lirijali nasibum mimma, itu ayat 7 itu, Bun. Nasiban mafruḍa. Nah, ada nasiban mafruḍa. Nah, betul. Nasiban itu nasib ya, bagian. Mafruḍa yang ditetapkan. Nah, itu. Nasiban mendapatkan bagian, mafruḍan yang ditetapkan. Mafruḍan 1 2 3. 1. Berarti gimana tasrifnya coba? Mafruḍan. Mafruḍan, karena ini mafruḍan, mafruḍatan, mafruḍatun. Ya. Mafruḍun, mafruḍani, mafruḍuna, mafruḍatun, mafruḍatani, mafruḍatun. Ini tentang pembagian waris ya, bahwa lirijal nasibum. Kalau maglulatan bisa. Maglulatan, silakan semuanya identifikasi, bisa Bun. Surah Surat apa? Ya? Al-Qasas ya. Al-Qasas ayat berapa? Al-Qasas. Maaf Bunda, tadi mafrudan apa artinya? Gimana Bun? Mafrudan tadi apa artinya? Yang di apa? Yang ditetapkan. Oh, yang ditetapkan. Iya. Lagi ditulis dulu soal. Maglulah. Yes. Maglulah itu banyak di Al-Isra ayat 29 juga ada. Di Al-Isra ayat 29 nih Bunda Rumah katanya pengen maglulatan, belum dicari ya ayat. Surah Al-Isra ayat 29 bisa dilihat ya. Ya, Bun. Wala taj'al, dan janganlah kamu menjadikan yadaka tanganmu maghlulatan. Nah, ini maghlul terbelenggu ya, terbelenggu atau yang dibelenggu ila unuka sampai lehermu ya. Nah, ini ada berapa coba? Maf'ulan bisa juga Bunda. Maf'ulan yang di mana, Bun? Wa kana wa'dan maf'ulan. Oh, ini Bunda. Makul ada ya di situ di surat Al-Fil. Ini Bun satu-satu dulu, ini yang mana ini? Yang mau diidentifikasi Bunda. Maglulatun. Ya, coba kita fokus dulu ke Al-Isra, Bun. Wala taj'al yadaka maghlulah. Nah, maghlulah. Janganlah kamu menjadikan tanganmu maghlulatan, terbelenggu atau dibelenggu. Yang dibelenggu. Maghlul ini juga sama, malum. Mahsura. Nah, ini juga sama ya. Mansuran. Mahsur, malum. Nah, sama. Maghlul. Polanya sama yang pertama ya, maghlul yang pertama. Maghlulun, maghlulani, maghluluna, maghlulatun. Berarti kalau ini maghlulatun masuknya ke 1 2 3 4 5 6. 1. Ke yang itu muannas, Bun. Keempat ya, keempat Bun. Ini kan maghlulatun. Nah, jadi keempat berarti menunjukkan mufrad muannas, menunjukkan satu tetapi untuk perempuan. Kenapa maghlulah? Karena yadun itu seringkali itu muannas majazi, dianggap tangan itu muannas majazi. Majazi. Surat apa lagi? Sambil identifikasi. Al-Fil, makul. Faja'alahum ka'asfim makul. Baik, silahkan Bunda Rumah diidentifikasi. Ini polanya pertama, kedua atau ketiga makul? Makul ke 1 ya? Ke 1. Makulun. Maf'ulun. Nah, coba ditasrifkan Bunda Rumah. Makulun.
Makulun makulani makuluna makulatun makulatani makulatun. Kalau diartikan kalian bukan ke orang sih sebetulnya ini ya. Mereka Benda. yang dimakan misalnya ke benda ya. Mereka tapi menunjukkan banyak daun-daun yang dimakan Daunnya. ke itu berarti Makuluna. makuluna. Kalau yang di Al-Qur'an berarti tadi faja'alahum ka'asfim makul. Berarti polanya yang mana, Bun, di tasrifnya? Yang ke satu ya. Yang ke satu ya. Mufrad muzakkar. Mufrad Ka'asfim muzakkar. makul. Sehingga diartikannya gimana, Bun? Dan dia Allah menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ya, daun-daun tadi ya ka'asfim makul yang dimakan. Tuh kan diterjemahkannya yang dimakan makul yang dimakan. Nah itu. Maaf Bunda, kalau kembali di surat Al-Isra tadi itu memang banyak sekali ayat-ayatnya yang itu bukan Bunda. Al-Isra ayat berapa, Bun? Ayat 34 juga itu bisa masuk gak mas'ulan ya? Ayat 34. Baik kita lihat. Wala taqrabu malal yatim illa billati asan hatta yabalugha asyuddah wa aufu bil ahdi. Ya mas'ula betul, Bun. Innal ahda kana mas'ula. Nah, silakan Bunda Nunung diidentifikasi. Itu wazannya 1 2 3 mas'ula. Mas'ulan berarti yang kedua. Yang ke satu. Iya, yang Wajan. pertama ya. Mas'ulun, maf'ulun, mansurun. Berarti yang pertama polanya ya. Silakan ditasrifkan bareng-bareng saja nih. Yang lainnya yang belum identifikasi ya. Mas'ulun, silakan ditasrifkan bareng-bareng 1 2 3. Mas'ulun mas'ulani mas'uluna mas'ulatun. Nah, kalau yang di Quran berarti masuknya yang tasrif yang mana? Mufrad muzakkar atau yang mana? 1 2 3 4 5 6 ditasrifkan. Yang ke satu berarti kalau yang ke satu itu apa? Menunjukkan satu dan muzakkar. Mufrad muzakkar. Nah, baik. Berarti diartikannya gimana? Innal ahda, sesungguhnya janji itu kana mas'ula, Akan dimintai pertanggungjawaban. ya, mas'ula. Kalau secara terjemah bahasanya mah ditanya ya, maksud ditanya di sana itu diminta pertanggungjawaban. Mas'ul itu kan ditanya ya kalau kita menerjemahkannya secara bahasanya. Tapi untuk penyempurnaan maknanya mas'ula dipinta pertanggungjawaban. Kalau innahu kana mansuran ini bisa juga nggak Bunda? Iya, surah apa, Bun? Masih Al-Isra di atasnya. Masih Al-Isra ya. Ayat berapanya itu? 33. Ya, silahkan kita lihat ya Bunda Juhro, kita identifikasi bareng-bareng. Innahu kana mansura. Ya, betul. Nah, silahkan diidentifikasi itu wazannya 1 2 atau 3? Masih 1 Bunda. Yang satu ya maf'ulun mansurun. Nah, sama persis dengan contoh yang di kita ya. Kemudian silakan tasrifkan bareng-bareng 1 2 3 mansurun. Mansuratun mansuratani mansuratun. Ya, baik. Nah, jadi innahu sesungguhnya dia kana mansura. Nah, ini berarti masuknya tasrifnya yang mana? Mansuron di sini. 1. Yang ke satu. Yang ke satu itu mufrad muzakkar, menunjukkan satu dan menunjukkan laki-laki. Sehingga diartikannya gimana ini? Innahu sesungguhnya dia adalah orang yang kana mansura
yang Yang ditolong. ditolong. Yang ditolong. ditolong. Asal artinya yang ditolong aja ya, tapi kalau dalam terjemah biasanya sudah disesuaikan dengan pemahaman bahasa Indonesia ya. Kalau kita makan secara bahasa mengartikannya innahu, sesungguhnya dia kana mansuran, ditolong, orang yang ditolong. Orang yang ditolong bisa juga kan dilempeng ke nama mendapatkan pertolongan. Tolong. Bunda masih di Al-Isra ayat 38-nya itu ya. Kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Makruha itu ya, bisa ya. Iya betul. Nah betul ya. Kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Betul. Makruha, yang dibenci. Nah betul Bun. Makruha. Kullu zalik, nah, semua itu kana sayyi'uh, kejahatannya inda rabbik, di sisi Allah, makruha, yang dibenci ya, dibenci. Silahkan makruh wazannya yang mana? 1, 2, 3. Satu. Yang satu ya, dari tadi baru 1 sama 2 ya, yang ketiganya belum kita lihat ya contohnya. Tapi memang sih itu mah jarang ya. Kemudian tadi makruhun itu silahkan kita seripkan bareng-bareng nih terakhir di 1 menit terakhir. Makruhun 1, 2, 3. Nah, kalau mereka perempuan yang dibenci, makruhatun. Kalau kalian berdua laki-laki yang dibenci, nah betul. Kalau di sini mah masih nomor 1 ya, masih nomor 1. Makruh, sehingga diartikannya itu dosa itu ya, dosa yang makruh, yang dibenci. Ini udah pada hebat-hebat ya, sudah langsung mempraktekkan ke Al-Quran, sudah pada nemu. Mudah-mudahan Allah menambah terus ya pemahaman kita terhadap bahasa Arab. Amin. Ya, amin ya Ya, Rabbal kalau yang wajan ketiganya kira-kira contohnya yang bagaimana ya? Wazan ketiga Bun, ini Ya, yang mamrurun bi, yang Ya. Memang ini itu teh yang apa, yang contohnya itu lebih ke yang lazim. Jadi kan yang lazim itu kayak maro misalnya, lewat, yang dilewati. Nah itu kan yang sulasi, yang lazim itu yang tidak membutuhkan objek ya. Kan ada yang mutaadi, ada yang lazim. Itu biasanya diambilnya dari contoh-contoh yang lazimnya Bun. Jadi biasanya, dan itu kalau di Al-Quran memang saya juga mana ya, kalau dilihat itu, kalau di biasa-biasa mah banyak Bun. Kalau di contoh biasa mah dari pola yang ketiga juga, tetapi tidak sebanyak yang lain ya. Misalnya kalau yang biasa-biasa bukan dari Quran nih, margubun pih, yang disenangi, kan rogiba itu kan nggak bisa langsung, kan artinya lazim Bun, cinta misalkan, senang itu kan yang kan tidak bisa langsung yang disenangi, kan itu mah kan ada lazim, ada mutaadi, ada objeknya ya. Kalau ini kan nggak ada objek. Kayak kalau itu dalam bahasa Arab itu sama rogiba, tapi kalau kesananya rogibapi artinya senang, kalau rogibaan artinya benci. Jadi margubun pih itu yang disenangi, margubun anhu yang dibenci. Nah itu banyak sebetulnya, seperti ini apa artinya, apakah bisa terpisah gimana Bun? Maf'ul bih ininya tuh, misalnya mamrurun bihi. Nah, bihi di sininya berarti kan biasanya apa sih bihi itu arti yang secara letternya? Dengan ya? Iya, dengan ya. Tapi Nah, ini itu mah bukan kalau Bun, bukan dengan. Kalau ini mah jadi intinya mah itu mah alat untuk memutaadikan. Jadi
kayak do'ufa lemah kan, itu lemah itu fi'il lazim tidak punya objek. Nah, untuk membentuk isim maf'ul yang dari fi'il lazim bisa dengan bantuan huruf jar gitu, Bun. Huruf jar. Misalkan kayak do'ib tadi ya. Nah, misalkan kan kita harus memahami dulu bahwa kan isim maf'ul itu sebetulnya aslinya isim maf'ul itu hanya bisa dibentuk dari fi'il yang muta'addi kan, yang butuh objek, yang ditolong, yang ditulis. Nah, kata bahkan butuh objek. Ali menulis apa? Nah, itu aslinya isim maf'ul itu hanya bisa dibentuk dari fi'il muta'addi yang transitif kalau dalam bahasa Indonesia. Adapun kalau fi'il lazim tidak bisa dibentuk menjadi isim maf'ul. Misalnya jalasa yang diduduk, masa yang diduduk misalnya sebetulnya tidak bisa dibentuk menjadi majlus yang diduduk. Misalkan do'upa yang dilemah, mad'ub yang dilemah kan nggak bisa asalnya, tetapi karena nggak punya objek, jadi kata-kata yang tidak punya objek seperti Ali duduk kan nggak butuh objek kan, Ali lemah, nah nggak butuh objek. Nah, dan itu bisa dibentuk isim maf'ul dengan syarat menggunakan huruf jar. Nah, seperti itu, Bun. Jadi pokoknya yang fi'il lazim Bun, di surat Bani Israil ya, masih Al-Isra di ayat 46 ada kalimat nahnu a'lamu bima yastami'una bihi. Nabihi di sini mah ini mah bukan yang wajan ini ya. Mendengar, kalau mendengar butuh objek nggak? Mendengar yastami'u mendengar butuh objek nggak? Butuh. Saya mendengar suara misalnya butuh objek. Berarti kalau itu mah hanya membedakan ayat istama'a itu ada yang artinya memperhatikan ya, yastami'u ila, ada yastami'u bi, misalkan yastami'u a. Nah, itu dalam bahasa Arab memiliki arti berbeda. Nah, walaupun sama istama'a tetapi huruf jarnya beda, itu artinya berbeda. Itu mah bukan, Bun, itu mah bukan yang asalnya lazim jadi muta'addi, bukan. Kalau yang asalnya lazim jadi muta'addi mah yang barusan kayak kata cinta kan, cinta, benci, duduk, lemah, pokoknya kata-kata intransitif yang tidak. Tidur, mandi gitu ya, Bunda ya? Hah? Kalau mandi, gosala butuh objek nggak? Mandi. Enggak. Saya mandi, butuh objek nggak? Enggak. Nah, butuh, Bun. Hah? Iya ya, kalau mandi mencuci apa, gosala? Butuh, ada harus ada objeknya. Mencuci tangan, gosala yadahu, Bun. Mencuci tangan kan itu ada butuh objek ya. Nah, jadi pokoknya harap diperhatikannya itu apakah ini masuk transitif atau intransitif. Kalau masuk intransitif membutuhkan bantuan huruf jar untuk menjadi dari intransitif menjadi transitif gitu, dari lazim ke muta'addi. Kalau tidur gitu ya, Bunda? Tidur coba. Kalau rokoda tidur butuh objek nggak? Saya tidur. Tidak. Nah, Lazim. berarti itu lazim. Nah, itu tidak bisa langsung dijadikan isim maf'ul tetapi harus membutuhkan objeknya. Yang ditiduri kan kan tidak yang tidur, yang ditidur kan yang ditidur. Nah, itu kan bihi. Iya. Nah, itu. Siapa itu yang ditiduri? Itu ya, Bu. Ya baik, karena ini hari Selasa saya juga apel di kantor. Kita sudahi dulu ya kebersamaan kita. Terima kasih atas semangatnya nih yang luar biasa, emak-emak nih, semangat belajar bahasa Arab ya, luar biasa. Ada teman belajar, alhamdulillah ya, kita syukuri bersama. Kita memiliki teman belajar, nikmat dari Allah yang luar biasa ya untuk kita semua. Ada pemateri yang handal. Amin. Mudah-mudahan jadi doa, Bun. Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan hari ini, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.